Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz, jurusan Hukum Tata Negara NPM 2021 020458, kelas D. Baiklah saya di sini akan menjelaskan, membacakan hasil kelompok saya yang dulu. Awal mula dan tujuan manusia diciptakan. Pandangan Islam tentang asal-usul manusia serta surat dan ayat yang mempertegas pandangan Islam. Al-Quran menyatakan dengan tegas bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan berbagai istilah seperti debu, surah Ali Imran ayat 59, tanah kering dan lumpur hitam, surah Al-Hijrah ayat 28, tanah liat, surah Al-Asfat ayat 11, Sarifati, tanah, surat Al-Asad ayat 71, dan sebagainya. Semasa penciptaan Adam, Allah telah berfirman bahwa jadilah, maka jadilah ia. Surah Ali Imran ayat 59. Oleh itu, proses kejadian manusia menurut Al-Quran adalah lebih sahih dan relevan karena mempunyai bukti yang kokoh setelah berpandukan pada surah Al-Iyas ayat 1-3. Ciptaan atau kejadian manusia surah sebagaimana menjadi 3 hal ini telah menjadi titik tolak kepada proses kejadian manusia dan menunjukkan tanda-tanda kemuliaan manusia. Pertama, Allah telah menciptakan manusia pertama daripada tanah atau Adam. Kedua, penciptaan manusia kedua daripada bahan baku manusia pertama atau Hawa. Ketiga, penciptaan manusia daripada bahan baku manusia pertama atau Adam dan manusia kedua atau Hawa. Oleh itu, kita sebagai anak cucu Adam haruslah berasa bangga karena kita ini daripada sebaik-baik kejadian dan lebih mudah daripada makhluk yang lain. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 75, 37 sampai 39, ciptaan manusia terbagi menjadi 4 tahap. 1. Allah telah menyatakan bahwa manusia terjadi daripada pencampuran nutfah. Nutfah ialah air mani. Air mani ini terdiri daripada air mani lelaki dan perempuan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran melalui surah Al-Insan 2, mafhumnya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada tetes air mani yang bercampuran yang kami hendaki menguji dengan pemerintah dan larangan. 2. Di dalam Al-Quran, proses kejadian manusia secara biologis dijelaskan secara terperinci melalui firman-Nya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 23 sampai 12-14. Kemudian dalam salah satu hadis Rasulullah SAW telah bersabdalah Rasulullah SAW, dan dialah yang benar dan dibenarkan, sesungguhnya seorang di antara kamu dikumpulkannya pembentukannya atau kejadian dalam rahim ibunya embrio selama 40 hari. Kemudian selama itu pula 40 hari dijadikan segumpal darah. Kemudian selama itu pula 40 hari dijadikan sepotong daging. Kemudian diutuslah beberapa malaikat untuk meniup roh kepadanya untuk menulis atau menetapkan 4 kalimat macam rezekinya, ajalnya, amalnya, dan buruk baiknya. B. Pandangan sains tentang asal-usul manusia. Berbicara tentang asal-usul kejadian manusia mengharuskan kita untuk berbicara tentang asal-usul kehidupan dan hidup. Teori pertama yang dapat dikenali dari Aristoteles 344 sampai 372 Masehi yang disebut sebagai teori abiogenesis atau generasi spontanea. Menurut teori ini, semua yang hidup muncul secara terus-menerus dari yang mati atau materi. Namun teori ini
diragui oleh Riccardo Spallanzani, Francesco Redi dari Italia, dan Louis Pasteur dari Prancis, berhasil membuktikan bahwa makhluk hidup tidak dari materi yang mati. Semenjak itu, pada tahun 1860-an telah muncul teori baru yang menyatakan bahwa semua makhluk yang hidup berasal dari yang hidup sebelumnya, omni vivum ex vivo. Setelah itu muncullah teori evolusi dari Charles Darwin 1809 sampai 1882. Pada hakikatnya merupakan kelanjutan saja dari teori omni vivum ex vivo. Menurut Charles Robert Darwin pada tahun 1800 sampai 1882 bahwa hewan, tumbuhan, dan tujuan manusia merupakan hasil perubahan evolusi dari makhluk sederhana pada awal kehidupan di bumi yang secara perlahan-lahan melalui proses penurunan dengan modifikasi yang akhirnya berkembang menjadi spesies organisme di muka bumi ini, termasuk di dalamnya adalah kejadian manusia. Khususnya tentang kejadian manusia, menurut teori evolusi Darwin, manusia adalah hewan atau binatang yang lebih maju dibandingkan hewan atau spesies lain. Pada tahun 1892, Darwin telah menyusun kerangka teorinya dalam sebuah buku yang setebal 250 halaman yang telah diselesaikan pada tahun 1844, yang kemudian ia beri judul The Origin of the Species by Means of a Natural Selection pada tahun 1859, dan buku lain dengan judul The Origin of Man pada tahun 1871 yang kemudian terkenal dengan istilah teori evolusi Darwin. Darwin secara ringkas memaparkan bahwa satu kehidupan berasal dari zat-zat organik yang secara bertahap mengalami perubahan menjadi makromolekul organik yang diperkirakan bermula dari lautan. 2. Evolusi kimia dimulai dari atmosfer, berubah dengan bereaksinya bahan-bahan anorganik dengan energi dari lintang membentuk senyawa makromolekul sebagai komponen pembentuk sel. 3. Makromolekul akan terkonsentrasi di cekungan secara progresif akibat kondisi yang relatif kering dengan bantuan ATP dan enzim terjadi percepatan reaksi sehingga terbentuk membran, struktur, serta fibril internal sebagai bagian sel primitif yang merupakan kemudian terbentuknya kehidupan pada tahap pertama kali. 4. Kemudian dimulainya evolusi dari laut ke darat dengan menggunakan analogi perkembangan intervertebrata dari air ke darat. Teori Darwin berdasarkan atas seleksi alam yang dapat menghasilkan perubahan besar pada organisme setelah waktu yang lama, bahkan pada suatu saat tertentu dapat menghasilkan spesies baru. Dia juga mengatakan bahwa semua organisme yang meliputi seluruh tumbuhan dan hewan yang ada dan pernah ada berkembang dari beberapa atau bahkan satu bentuk yang sangat sederhana melalui proses penurunan dan modifikasi melalui seleksi alam. Evolusi dalam pengertian di atas adalah sebatas hipotesis ilmiah tanpa bukti atau justru sekedar perkiraan yang kemudian diangkat menjadi kebenaran ilmiah oleh para pendukungnya dan diterima begitu saja oleh masyarakat umum lewat indikator intelektual serta keyakinan yang membabi buta masyarakat pada integritas moral ilmuwan. Hal ini dapat dilihat melalui dalam diagram yang dibuat oleh Wasserbaum tahun 1960. Persoalan jika benar-benar manusia berasal dari kera, mengapa manusia tidak berubah menjadi kera, dan begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, manusia dan kera berbeda dan teori ini tidak relevan. Kesimpulan, menurut Islam, manusia pertama yang diciptakan ialah Adam. Adam diciptakan dari tanah. Manusia kedua ialah Hawa yang diciptakan daripada bahan aku manusia yang pertama, sedangkan manusia ketiga diciptakan dari gabungan bahan Adam dan Hawa. Di dalam merupakan proses kejadian manusia secara biologis dijelaskan secara terperinci melalui perimannya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang
itu kami bungkus dengan daging. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.